Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di area di 31 Media. Oke Bray, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang banyak nih sebenarnya netizen ya itu yang berkomentar bahwa wah, Mario Suraji kurang berani, Mario Suraji gak nekat dan segala macam lah kalau balapannya. Jadi ditontonnya kayaknya lambat dan segala macam. Kalau saya sih ngeliatnya begini ya, maksudnya itu Mario Suraji melakukan hal demikian tuh penuh dengan perhitungan pastinya dan juga menjalankan sebuah strategi. Karena kita tahu juga seorang rookie atau pendatang baru itu nggak bisa asal-asalan juga untuk balapan, untuk bisa nge-push ketika race dan ambil resiko yang terlalu besar karena seorang rookie jika dia itu banyak crash dan berakibat cedera itu udah sangat merugikan sih. Ya, itu benar. Karena merugikan banget dan dia nggak akan bisa menunjukkan potensi dia untuk bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jadi pabrikan ataupun sponsor juga akan jadi nggak tahu potensi dia ketika di masa-masa rookie itu karena harus di meja operasi dan juga absen ketika race berlangsung juga. Mungkin contoh paling deket ya kalau kita nonton di musim 2022 Moto3 World Championship adalah Diego Moreira dari Brazil, di mana kita lihat di seri-seri perdana itu Diego Moreira bagus banget, dia mampu bertarung di front row di 5 besar, 3 besar, bahkan kualifikasi bagus, free practice juga bagus. Namun ketika dia mengalami crash di Mugello ya, kalau saya nggak salah, coba dikoreksi kalau saya salah, di Mugello Italia itu dia langsung cedera kan, setelah itu masuk rumah sakit juga, ada cedera ringan sebenarnya sih nggak terlalu berat dan dia masih ikut race, dia nggak sampai absen ya kalau nggak salah. Oh, absen di seri berikutnya dia cuma nyoba free practice tapi dia nggak bisa lanjutin sampai kualifikasi dan race dan akhirnya penampilan dia terus menurun hingga di seri Belanda kemarin. Itu kita bisa lihat Diego Moreira walaupun masih jauh lebih baik ya daripada Mario Suraji ataupun Tayo Furusato, tapi paling nggak jauh berbeda dengan Diego Moreira di seri-seri awal Moto3 2022. Nah, itu contoh paling dekat sebenarnya sih kalau kita bicara cedera ini. Jadi, kalau buat saya sih kita tuh kalau buat saya kalau saya pribadi ya nonton tuh lebih ke empati. Maksudnya empati tuh kita kita suka pertarungan yang sangat ketat dan juga eh, bukan cuma touring gitu kan balapannya, tapi lebih kepada bertarung dengan jarak dekat dan juga head to head dengan pembalap lainnya hingga finish pastinya kan. Jadi bukan di awal-awal main aman untuk menjaga ban dan akhirnya baru berani overtake ketika lap pertengahan hingga finish karena takut bannya juga udah habis dan segala macam. Kita nggak pengen nonton gitu, kayak bosen gitu kan, jadi ngantuk juga. Tapi kalaupun terlalu nekat juga kan di masa-masa rookie ya itu sayang banget ya karena potensi dia nanti akan terkubur dengan masa-masa dia istirahat di rumah sakit. Ya, kalau kita bicara Mario Suraji pun di tahun 2021 dia mengalami cedera kan ketika latihan bersama Takaki Nakagami dan dia nggak bisa menyelesaikan FIM GV Moto3 dan akhirnya juga nggak maksimal ketika di liburan ya menuju musim 2022 ini kan untuk latihan dan segala macam dia masih pakai tongkat, kita masih paham lah ya kan karena baru kemarin juga. Dan itu yang sebenarnya masih harusnya jelas ya kita ketika melihat Mario Suraji sebenarnya target kita juga nggak terlalu tinggi ya sebenarnya karena dia masih musim perdana itu dia cedera dan agak sulit sebenarnya untuk bisa mengejar ketertinggalan dari lawan-lawannya yang sesama pendatang baru atau rookie karena lawan-lawannya sudah latihan dari hari keberapa persiapan dia masih bed rest dengan cederanya itu masih pakai tongkat dan itu agak menyulitkan. Jadi ketika race perdana pun dia mampu bisa start dari front row di Mandalika, buat saya sudah bagus ya karena dia bisa buktikan dia cukup kuat walaupun ketika race-nya keteteran. Nah itu ya banyak faktor lah, itu nggak bisa kita jabarkan. Ya, tapi balik lagi kita nggak mungkin bisa menyamakan pemikiran kita dengan orang-orang lain karena orang lain punya pendapat, kita juga punya pendapat dan pembalap sendiri pun punya alasan kenapa dia tidak terlihat lebih ngepush dibandingkan pembalap-pembalap lain ya. Dia punya titik limitnya, titik tertinggi dari balapan dia sendiri, bahwa mungkin dia sudah merasa cukup ketika dia balapan sampai kecepatan sekian dan dia mencoba untuk mengovertake mendekati lawan dengan race pace sekian nggak dapet dan ya berusaha untuk bisa finish aja lah. Intinya kan gitu, balapan itu
bukan sekedar finish ya, tapi lebih kepada mencoba untuk bisa nge-push motor hingga limitnya. Tapi ketika sudah dicoba 2 lap 3 lap dan nggak ada hasil, ya dia mungkin oke deh, gue coba sampai finish aja, yang penting selamat gitu kan, nggak sampai crash ataupun membahayakan pembalap lain. Tuh juga mengerikan ya, karena urusannya lebih besar lagi kepada tim lain, kepada pembalap lain, dan hubungan juga jadi lebih nggak enak lagi sih sebenarnya. Mungkin akan bisa ketahuan di musim kedua, musim ketiga, apakah pembalap tersebut bisa diberi kesempatan ataupun bisa menunjukkan titik untuk bisa lebih nekat lagi, intinya seperti. Tapi kalau di musim rookie kita nggak terlalu berharap ya seorang pembalap bisa nekat, berani, kecuali memang motornya bisa memumpuni. Oke bre, video nggak lama aja, cuma unek-unek aja, video santai, dan ini pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat boleh ditulis di kolom komentar seperti biasa. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.